Menyembuhkan trauma dan mengenalkan kembali alam liar pada orang hutan butuh usaha yang tidak sebentar. Di Samboja Lestari, Kalimantan Timur, anak-anak orang hutan yang tidak berinduk diasuh parasiter dan juga sekolah hingga bisa dilepas liarkan. Menyiapkan susu untuk anak-anak orang hutan. Beginilah kesibukan pagi hari di Pusat Rehabilitasi Orang Hutan Samboja Lestari di Desa Samboja, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Memastikan mereka meminumnya juga menjadi tugas parasiter ini. Untuk yang satu ini, tak perlu usaha keras. Anak-anak orang hutan sangat menyukai susu. Parasiter, begitu sebutan bagi para pengasuh orang hutan di sini, berfungsi layaknya induk bagi anak-anak orang hutan ini. Dengan penuh kasih sayang, mereka mengurus anak-anak asuhnya ini. Semua anak orang hutan di sini yang ada di Samboja datang dengan kisahnya masing-masing. Mereka semua sudah tak memiliki induk. Penyebabnya banyak hal, mulai dari kebakaran lahan dan hutan, disita dari tangan-tangan tak bertanggung jawab hingga konflik dengan manusia. Datang dengan traumanya masing-masing, mereka perlu jalani rehabilitasi dan pengenalan ulang alam liar. Sekolah hutan menjadi sarananya. Setelah berjalan sepanjang 1 kilometer dari kandang, sampailah di kelas mereka, hutan belantara. Tingkat paling dasar adalah sekolah hutan 1. Pesertanya anak orang hutan berusia 1 hingga 7 tahun. Kali ini, kelas diikuti 13 anak orang hutan. Pada tingkat ini, mereka diajarkan caranya memanjat pohon, mencari makan, dan juga membuat sarang. Parasiter mengajari dan memantau mereka. Layaknya anak-anak manusia, beberapa di antaranya masih senang bermanja-manja dengan siter mereka. Tak sembarang orang bisa masuk sekolah hutan ini. Hanya orang yang sudah dinyatakan lolos rangkaian tes kesehatan yang diizinkan masuk. Saya salah satu yang beruntung. Walaupun sudah melakukan serangkaian tes kesehatan, namun ketika berada di sekolah hutan ini, kami harus tetap menggunakan masker untuk menghindari kontak langsung dengan para orang hutan. Bagi saya, semua anak orang hutan ini terlihat sama, padahal masing-masing ada namanya untuk memudahkan pendataan perkembangan mereka tiap hari. Tiap orang hutan punya ciri sendiri. Jika dilihat sepintas, memang sulit membedakan para orang hutan ini, tapi ternyata ada perbedaannya. Seperti yang ini, itu namanya Riva. Dia itu bulunya lebih terang daripada yang lain. Kalau yang ini nih, dia namanya Edgar. Bulunya lebih gelap dan matanya lebih besar. Riva! Ya, layaknya anak sendiri, perkembangan dan kondisi fisik mereka dipantau ketat parasiternya. Setiap perubahan tingkah laku menjadi penanda. Kalau yang itu namanya Jamartin. Dia biasanya jauh lebih aktif dari itu. Tapi karena lagi tumbuh gigi dan demam, jadi tidak seaktif biasanya. Ya, seperti manusia lah. Tujuan sekolah hutan adalah untuk meliarkan anak-anak orang hutan ini. Mereka dikatakan semakin pintar ketika naluri keliarannya bertambah. Jika sudah semakin liar, mereka bisa naik tingkat ke sekolah hutan level 2 dan 3. Kriterianya orang hutan yang dari kelas 1 ke kelas 2 yang siap itu yaitu sudah pintar buat sarang, pintar sudah sering mainnya di pohon, jarang main di bawah tanah. Nah, itu kriterianya orang hutan yang sudah bagus dan layak untuk naik kelas. Di kelas dasar ini kedekatan antara parasiter dan anak-anak asuhnya sangat lekat. Namun ketika anak-anaknya dinyatakan naik kelas, intensitas kebersamaan mereka akan sangat berkurang.
Perasaannya sedih dan senang. Senangnya mereka sudah naik kelas karena sudah cukup usia dan kepintarannya. Ya sedihnya karena nggak bisa ngelihat mereka lagi. Ada 3 tingkatan sekolah hutan di sini, 1, 2, dan 3. Makin tinggi tingkatnya, makin liar perilaku orangutannya. Setelah dinyatakan lulus dari 3 tingkat ini, barulah mereka dilepas liarkan. Artinya mereka sudah bisa bertahan hidup sendiri di alam liar. Untuk bayi orangutan yang baru lahir ada kelas baby nursery. Di sini pengenalan konsep hutan belum terlalu banyak. Bayi-bayi orangutan ini diajak bermain di arena permainan buatan manusia hingga maksimal usia 2 tahun. Upaya pelestarian orangutan ini melibatkan banyak pihak. Namun yang menjadi ujung tombak kesuksesan Pusat Konservasi Yayasan Borneo Orangutan Survival adalah para sitter atau sering juga disebut kiper. Menjadi sitter tak bisa sembarangan. Karena mereka menggantikan induk-induk orangutan ini, maka butuh rasa cinta yang besar dan pengorbanan. Jadi kayak babysitter itu fungsi utamanya adalah menjadi ibu asuh, menggantikan ibu kandungnya orangutan yang sudah dibunuh oleh manusia. Mereka adalah kunci awal. Tanpa mereka bekerja dengan hati, gak akan sukses konservasi orangutan kita. Kiper juga, kiper itu ngajak mereka ke sekolah, nemanin mereka di sekolah, ngajarin mereka manjat pohon, bayangin ngajarin manjat pohon, kemudian bikin sarang, naik ke atas pohon, nah itu tugas mereka. Kawasan Samboja Lestari dengan sekolah hutannya adalah bagian dari upaya massal pelestarian orangutan. Upaya ini harus dibarengi dengan melestarikan pula habitat mereka. Tanpa habitat yang benar, maka keberadaan orangutan sulit dipertahankan. Sesuai namanya, mereka hidup di hutan dan untuk hutan. Dwita Miriani, Luther Hutagaul melaporkan untuk NET.